bahwa di dalam musabaqah MTQ nasional untuk cabang qiraat sam'ah itu mempunyai 3 golongan, yaitu golongan mujawwad. Golongan mujawwad itu baru dilaksanakan yang untuk dewasa saja, ya, untuk dewasa. Yang nama mujawwad itu yang pakai lagu itu loh. Nah, jadi kalau untuk riwayat Hafiz yang pakai tilawah. Jadi yang mujawwad itu ya pertama ya, pakai bayati, nanti yang terakhir juga harus ditutup dengan bayati. Nah, kayak gitu itu. Nanti di tengahnya ada harus minimal kayaknya dengar-dengar sekarang itu minimal itu 5 makomat. Ya, jadi di tengah-tengah nanti harus ada memenuhi unsur ya 5 makomat atau apa minimal atau 5, lupa ganti peraturannya. Nah, oke. Sekarang ini tadi yang mujawad, yang murotal itu ada sebetulnya begini. Mujawad itu ada yang golongan dewasa, ada yang golongan remaja, karena peraturannya itu yang bikin dulu saya konsepnya. Nah, tapi yang remaja belum kelihatannya, ya baru yang dewasa. Berbeda dengan murotal. Murotal itu ada yang golongan remaja, ada yang golongan dewasa. Yang golongan remaja itu materinya yang dimusabaqahkan adalah juz 1 sampai 20. Yang dewasa materinya juz 1 sampai 60, juz 1 sampai 30. Oke. Dah, itu yang dimusabaqahkan. Nah, kita hari ini ya tolong dibuka makro di 99 makro. Udah? Untuk Ibnu Katsir ya. Sudah, Neng? Sudah, Kiai. Sudah terima semua kan? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Kiai. Nah, oke, dah. Nah, di sini ya, untuk hari ini kita akan membahas untuk Ibnu Katsir yang mujawad. Ya, makronya saya bikin 99 makro. Ya. Hitungannya gimana? Kenapa kok pakai 99 makro? Sebetulnya itu saya bikin judul aja supaya menarik aja. Ya. Sebetulnya kalau mau pas, karena provinsi di Indonesia itu kan 34. 34 ditambah kali 2 kan, biasanya setiap provinsi, LPTQ provinsi itu di nasional kirim laki 1, perempuan 1, berarti 2. 2 kali 34 berarti kan 68. Nah, 68 itu untuk babak penyisian. Nah, itu nanti yang untuk final 33 berarti 6. Berarti 68 tambah 6 berarti 74. Masih lebih. Masih lebih makro yang kita bikin. Dan alhamdulillah supaya kalian tahu, di dalam MTQ nasional yang dipakai adalah buku saya ini. Karena yang dimusabaqahkan hari ini sampai di Padang kemarin, yang dimusabaqahkan adalah 3 imam, Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Nah, kita di dalam semester ini ya kita harus menguasai salah satu yang dimusabaqahkan, yaitu untuk Ibnu Katsir ya.
artinya nanti baik yang mujawad maupun yang murotal. Oke, tapi sekarang yang mujawad duluan. Dan yang perlu diketahui bahwa musabakoh MTQ, saya ulangi, sejak kemarin ya MTQ terakhir di Padang itu yang dimusabakohkan 3 imam. Nafi berarti Kolun Wares, Ibnu Katsir berarti Al-Bazikul, dan Abu Amr berarti Ad-Duri dan Asusi. Bukunya yang dipakai yang saya tulis semuanya, Neng. 3 imam itu. Makanya jangan pula ya lahir makroknya itu dari IIQ, terus Anda ditanya makrok yang dari yang Abu Amr ada enggak? Iya, iya, yang mana ya? Loh, Anda namanya itu ditanya ganti nanya. Nggak pantas. Ya. Yang lahir dari rahim IIQ masa ditanya malah ganti nanya. Maka di sini saya perkenalkan ya untuk 99 makro untuk Ibnu Katsir, dan yang penting pola memahaminya nantinya ya, karena yang diandelin di masyarakat nantinya ya kalian-kalian ini untuk bagian qiraat sam'ah. Oke. Coba ini pola musabakohnya begini ya. Umpamanya hari ini tadi malam pembukaan MTQ ya. Nah, ini tadi malam itu berarti besoknya, berarti hari ini ya, untuk musabakoh qiraat sam'ah asar nanti ya, asar nanti itu peserta ya mengambil makro yang akan tampil besok pagi. Halo, besok pagi. Dan juga ngambil makro untuk yang mujawad besok pagi. Ya, jadi dilaksanakan baik yang mujawad. Oh enggak ya, kemarin di Medan karena saya ke Padang kemarin saya nggak ikut ya karena saya takut corona, walaupun makronya saya yang bikin ya, takut corona saya nggak ikut ke Padang, tapi ke Medan terus sebelum-sebelumnya saya ikut semua ya. Nah di situ itu nanti asar mengambil makro yang isinya 3 imam, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr peserta. Tapi yang ambilkan ofisialnya atau panitia dari masing-masing LPTQ provinsi masing-masing. Nah, mendapat 3 makro 3 imam ya, itu dipelajari oleh peserta, biasanya dibimbing oleh pelatihnya masing-masing LPTQ provinsi. Nah, 3 imam ini sudah dapat mereka latihan ya. Tampilnya nanti waktu tampil itu dibatasi 10 menit ya dalam babak penyisian, tapi kalau babak final itu 12 menit. Nah, pola pembagiannya gimana? Makro yang sudah dapat 3 imam ini ya besoknya besok pagi ya, biasanya jam 8 itu sudah pada datang atau panitia sudah panitia, panitera dan lain sebagainya, mereka ngurus ya. Nah, di sini tampilnya bukan 3 imam, Neng, tapi 1 imam. Loh, polanya bagaimana? Nah, di situ yang mau tampil ngambil undian lagi. Dapatnya apa? Dapat Nafi, apa dapat Ibnu Katsir, atau dapat Abu Amr. Nanti masuknya karena tampilnya itu hanya 1 imam. Tapi 3 imam sudah dipelajari sehari semalam kan. Nah, kalau yang mujawad ya, dengan lagunya di sini, di sini, di sini, dan ya, pakai lagu apa kan latihan dulu kan ya. Nah, waktu tampil karena sudah dipelajari 3 imam tersebut, 3 makroknya ada 3 imam itu, berarti waktu tampil kan sudah
lumayan menguasai. Nah, umpamanya peserta pertama tampil, dapatlah Ibnu Katsir ini, ya bacalah yang Ibnu Katsir. Oke? Nah, baik yang murotal maupun yang mujawad. Tapi yang mujawad itu tadi saya lupa, yang mujawad itu malam. Untuk mujawad itu malam, ya, di panggung utama. Berarti di panggung utama itu malam itu untuk tilawah dan qiraat sam'ah ini. Yang mujawad tapi yang murotal yang pagi, karena yang murotal kan dua cabang, ada yang remaja, ada yang dewasa. Nah, waktu yang pertama, ya, yang pertama tampil di mimbar, yang kedua waktu peserta pertama sudah tampil itu, nah yang peserta kedua ngambil undian lagi, ya, ngambil undian, ya, untuk mendapat waktu tampil itu yang kemarin sudah dibagikan 3 imam, mungkin dia waktu ngambil ini dapat Abu Amr, ya, karena sekali lagi tampilnya itu hanya 1 imam, mungkin dapat Nafi, ini Nafi, Kolun dan Waris, mungkin Ibnu Katsir, gitu loh. Udah ngerti. Nah, dan seterusnya kalau peserta kedua lagi tampil di atas, yang ketiga ngambil undian juga. Kebagian yang sudah disiapkan 3 imam, ya, tapi yang tampil sekali lagi itu hanya 1 imam. Demikian seterusnya. Nah, maka dari itu ini kita perkenalkan pola memahami dalam qiraat Ibnu Katsir, berarti Al-Bazzi dan ya. Tolong dilihat makro pertama, Neng, di yang ada tabel. Kemarin kan sudah kan makro pertama dan kedua. Sekarang yang makro ketiga, Neng. Apa? Surat apa, Neng? Makro ketiga. Al-Baqarah ayat 124. Ayat 1. Ayat 124. Sampai 132. 132. Oke, dah. Ingat-ingat ya. Coba dilihat seperti kemarin ya, bahwa 99 makro yang ini untuk mujawad, ya, makro untuk mujawad yang pakai lagu, ya, bukan untuk murotal nanti insya Allah, ya. Artinya kalian 99 makro ini nanti setelah kita kasih pola-pola memahaminya, akan insya Allah harus paham, dan paham kok insya Allah, karena kalian sudah belajar qiraat sejak semester 2. Yang nggak pernah belajar aja, yang dari provinsi-provinsi aja bisa memahami di sini, karena kita bikin dalam tabel yang mudah dipahami dengan keterangan dalam bahasa Indonesia. Oke, coba dilihat setiap makro itu di bawahnya, di bawahnya di catatan kaki itu saya kasih penjelasan, ya toh, apa itu mim jamak. Jadi mudah kok untuk Ibnu Katsir. Mim jamak, ya, coba saya kasih waktu di bawahnya itu, Neng. Mim jamak itu apa? Saya kasih waktu 1 menit. Ayo. 1, 2, 3. Nah, oke apa? Mim jamak apa, Neng? Mim jamak atau mad munfasil? Ya.
Jadi mim jamak itu entah ya pokoknya yang berbeda dengan hafaz ya. Dan kalau dibandingkan bacaan Imam 7 ya, itu perbandingan kesulitannya, tingkat kesulitannya ya. Kalau untuk hafaz jelas karena milik kita selama ini. Ibnu Katsir itu sudah masih masuk yang mudah karena perbedaannya paling matmun fasil. Matmun fasil untuk hafaz itu berapa harokat sih? 4 harokat. Kalau untuk Ibnu Katsir berapa harokat? 2 Dua harokat. harokat. Mim jamak. Nah, itu. Mim jamak itu kalau untuk Ibnu Katsir yang penting setelah mim jamak berubah huruf hidup atau huruf berharokat. Nggak pandang bulu. Umpamanya lahum adzabun atau wa minhum ummiyuna ya. Hamzah berubah hamzah kotok ya, min umi. Ini untuk waris disilahkan mim jamaknya lahum menjadi lahumu ada ketika wasol ya, ketika dibaca wasol diwasolkan. Kalau wakof nggak boleh lahumu gitu, nggak boleh. Kalau lahumu kalau wakof mesti sukun mim jamak, nggak ada istilah mim jamak di antara Imam 7 ya, terus diwakofkan terus pasti istilah mim jamak nggak ada, mesti kalau sukun mim jamak itu wakof. Nah, terjadinya peristiwa istilah mim jamak itu hanya ketika diwasolkan. Nah, kalau lahum azabun menjadi lahumu azabun itu ketika sudah disilahkan berarti ada bacaan panjang. Kalau ada bacaan panjang mesti ada kurumatnya. Nah, kurumatnya lahumu azabun itu 2 harokat. Kenapa? Karena statusnya menjadi matobi. Tapi wa minhum ummiyuna setelah menjamak berubah hamzah kotok karena berubah huruf itu dia istilah mim jamak wa minhumu ummiyuna. Itu setelah mim jamak mempunyai hukum matmun fasil, sedangkan matmun fasil untuk Ibnu Katsir dibaca dengan berapa harokat? 2 harokat. Min ummiyuna lahumu ajron ya dan lain sebagainya. Oke, wa lahumu ajron. Berarti ketika bidangnya Katsir membaca istilah mim jamak dengan al-qasr 2 harokat panjangnya. Oke. Nah, itu ciri-ciri untuk Ibnu Katsir. Nah, walaupun nanti di dalam kolom tabel itu kita jelaskan lagi ya. Kita jelaskan terus kita jelaskan lagi di dalam footnote-nya. Nah, terus hak kinayah, ingat-ingat hak kinayah itu hu atau hi, domir hu atau domir hu, hi, yaitu domir yang menunjukkan mufrad mudzakkar ya, mudzakkar, yang mu'anas enggak, yang ha enggak, yang hu atau hi. Ketika sebelum hak kinayah itu berupa huruf mati dan sudahnya berubah huruf hidup seperti fihi hudan, itu untuk Ibnu Katsir membaca dengan silah hak kinayah fihi hudan. Ketika diwasolkan, kalau wakof ya fihi gitu aja, nggak boleh zalikal kitabul la raiba fihi, nggak boleh, harus sukun kayak mim jamak tadi. Kalau wakof nggak boleh silah mim jamak, tapi harus sukun dimanapun berada dalam Al-Quran ya. Jadi mudah sekali untuk istofainahu wahadahu namanya ya. Itu ya istofainahu fid dunya sama. Jadi itu hak kinayah sebelumnya huruf sukun, sudahnya berubah huruf hidup, maka silah mim jamak istofainahu fid dunya contoh dan lain sebagainya. Oke, dah ya. Ini tadi ya ciri-ciri khas untuk si Ibnu Katsir. Nah, di dalam makro tabel, makro berapa ini? Ketiga ya.
Coba dilihat di halaman berikutnya. Ya, ini saya penjelasan yang kemarin juga saya teruskan. Di dalam kolom tabel itu saya jelaskan. Yang pertama apa nomor, terus apa lafaz, ya riwayat untuk hafaz. Kenapa hafaz? Karena kita di Indonesia yang kita pakai adalah riwayat hafaz. Jadi sudah familiar sekali, sudah kita kuasai lah. Nah, nanti kita jelaskan kolom berikutnya surat apa ayat berapa. Nah, di situ saya tulis kolom berikutnya adalah siapa? Nama apa? Qiraat Ibnu Katsir. Ya toh? Terus ada dua kolom, yang A siapa? Alba Al-Bazi. Al-Bazi. Yang B Kumbul. Nah, nanti keterangannya yang A itu saya kasih keterangan A. Berarti yang A berarti untuk Al-Bazi, yang B untuk Kumbul. Nah, gitu loh pola memahaminya, ya. Dan seterusnya. Yang saya telah jelaskan di sini adalah bacaan Ibnu Katsir yang tidak sama dengan Hafiz. Kalau nggak dijelaskan di kolom, berarti bacaannya sama dengan Hafiz loh. Oke? Atau ya, kalau ada mat munfasil, ya di dalam makro ketiga ini umpamanya ya, tahu-tahu mat munfasilnya ada di dalam makro ketiga ini ada 5 tempat yang kita jelaskan di dalam kolom atau di footnote-nya, hanya satu saja yang paling atas. Oke? Yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu nggak akan kita jelaskan dalam kolom. Ngerti maksudnya? Ya, sebab kalau kita jelaskan semuanya, waduh nanti terlalu banyak kolom. Oke? Nah, jadi hanya paling atas. Kalau ada mim jamak juga gitu. Mim jamak sebenarnya berupa huruf hidup, tapi bukan hamzah kotok. Demikian, rozakona hum yumfikun. Itu setelah mim jamak kan bukan hamzah kotok, tapi huruf hidup. Istilah mim jamak. Nanti kalau ada mim jamak sebenarnya berupa huruf hidup yang bukan hamzah kotok, yang kita jelaskan hanya yang paling atas. Walaupun di dalam makro itu mungkin aja ada 10 tempat. Hanya yang paling atas saja. Ingat-ingat. Atau ada mim jamak sebenarnya berupa hamzah kotok. Contoh waminhum ummiyuna dan lain sebagainya. A'andartahum am. Nah, itu kan ta'un alaihim a. Nah, itu kan setelah mim jamak berupa hamzah kotok. Yang kita jelaskan hanya yang paling atas ketika ada peristiwa mim jamak yang sebenarnya berupa hamzah kotok. Kalau ada mim jamak berupa hamzah kotok, di bawahnya ayat berikutnya tidak kita jelaskan, berarti idem. Ya, sudah maklum. Ya, tidak kita jelaskan secara detail semuanya, tapi di dalam footnote-nya nanti demikian ya hukum bacaan yang semisal ya di dalam makro 3 ini ya umpamanya yang setelah mim jamak berupa apa ya itu ayat sekian ayat sekian ayat sekian ayat sekian. Oke? Dah, itu ciri-ciri khas ya yang harus kita pahami untuk bacaan Ibnu Katsir. Saya ulangi, bacaan Ibnu Katsir yang tidak sama dengan Hafiz. Mat munfasil dibaca berapa harokat? 2 harokat. Al-Qasr 2 harokat. Mim jamak diwasolkan ketika setelah mim jamak berupa huruf hidup adalah istilah mim jamak. Hak kinayah. Nah, oke. Dah, itu baca istilah mim jamak ketika sebelum hak kinayah berupa huruf mati, setidaknya berupa huruf hidup. Dimanapun berada dalam Al-Quran, walaupun di sini insya Allah kalian itu nggak ada kesulitan. Kenapa? Anda sudah mengenal ya bacaan Imam 7 sejak semester 2 kan. Nah, ini bandingannya ya para peserta dari masing-masing apa itu masing-masing provinsi itu mereka kori atau koriahnya mereka biasanya beli ke tempat saya karena buku yang dipakai di dalam musabaqah MTQ untuk qiraat sama baik mujawad maupun murotal yang dipakai adalah buku saya ini. Ingat-ingat. Nah, kalau dibilang ya lahir dari rahim iki makro-makronya termasuk
Alhamdulillah dengan izin Allah dulu ya konsep penyelenggaraan ya materi-materi yang dimusabaqahkan, terus tata cara penilaian, jumlah dewan hakim dan lain sebagainya, pokoknya pola penyelenggaraannya semuanya konseptornya saya. Oke, terus Anda dari IIKI, mereka tahu kalau saya itu di IIKI ditanya terus jawaban Anda ganti nanya, ya nggak pantas, ya. Ditanya malah ganti nanya. Ada ya makro itu apa untuk Ibnu Katsir ada 99 makro, ada enggak? Yang mana ya? Nah, itu namanya ya ditanya ganti nanya. Nggak pantas, ya. Maka dari itu, insya Allah ini ya kita perkenalkan pola memahami yang 99 makro. Jadi satu semester ini kita akan harus menguasai 99 makro untuk mujawad. Sekali lagi mujawad itu untuk dewasa dan nanti ya minggu-minggu depan itu murotal. Murotal yang baik makro murotal baik remaja. Remaja itu juz 1 sampai 20, kalau dewasa golongan dewasa juz 1 sampai 30. Berarti kalian dalam semester ini harus menguasai satu Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Tapi jangan khawatir, ada petunjuk-petunjuknya, insya Allah nanti setelah kita kasih tahu Anda tidak ada masalah. Oke, asal Anda mendengarkan penjelasan saya dengan fokus loh ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Makro berapa tadi? Ketiga, ya. Al-Baqarah ayat 1 berapa tadi? 124 sampai 132. Coba dilihat Neng di kolom-kolomnya, di baliknya. Kolomnya itu saya jelaskan. Saya kasih waktu 2 menit Neng. Tolong di dalam kolomnya dibaca apa lafaz-lafaznya yang tidak sama dengan hafaz. 2 menit Neng. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, itu kan saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Oke. Nomor. Terus kolom pertama saya ulangi lagi lafaz yang untuk riwayat hafaz. Sekali lagi kenapa hafaz? Karena bacaan kita di Indonesia hafaz. Terus ada kolom nanti di sana Ibnu Katsir berarti yang A, terus keterangannya yang A juga, yang B yang B. Di sini saya kasih apa? Kolom pertama apa? Ibtala Ibrahim. Ya toh? Ya, untuk yang qiraat Al-Bazi yang A apa? Ibtala Ibrahim ada hukum apa itu? Qasar mat munfasil 2 harokat. Yang B juga sama, qasar 2 harokat. Ya, sudah. Nah, di situ kan ada catatan kaki. Dan kaki nomor berapa itu? Ibtala Ibrahim itu loh. Ada nomor kan? Iya. Kan, Pak. 59. 69. Nah, saya kasih
Coba dibaca di bawahnya dalam aja. Setengah menit, cepat. Nah, itu ada hukum mat munfasil. Ayo. Belum beli anu ya? Mana ya? Ya udah ntar setelah ngajar. Oh ini yuk. Ya ini ambil 10.000. Tuh. Iya, Pak. Nah, oke. Apa ini saya menjelaskan mat munfasil. Tadi sudah saya jelaskan ya. Saya ulangi bahwa semua mat munfasil itu untuk Ibnu Katsir ya tidak sama dengan bacaan Hafiz, karena Hafiz baca 4 harokat. Kalau untuk siapa namanya Ibnu Katsir, baik Al-Bazi maupun Gumbul membaca dengan qasar 2 harokat. Nah, oke. Nah, di sini sekali lagi yang kita jelaskan mat munfasil yang paling atas. Ya, di dalam makro 3 ini walaupun mat munfasil lebih dari satu tempat, tapi yang kita jelaskan hanya yang paling atas. Makanya di sini demikian bacaan yang semisal ya surat Al-Baqarah ini ya ayat 124, 125, 126, 127, 128 ya toh. Nah, jadi tunggal idem aja. Oke. Bawahnya yang ada catatan lagi apa? Apa itu? Minhum catatan kaki nomor berapa, Neng? Nomor 60, Pak. 60. Nah, iya kan? Coba dibaca setengah menit aja, Neng. Untuk sekedar supaya makin mantep aja ini. Nah, oke. Jadi sini mim jamak, tapi sudahnya apa? Bukan hamzah koto, ya. Itu tadi sudah saya jelaskan adalah silah mim jamak. Misal lahum adapun alaihim ghairi dan yang misal dalam Al-Qur'an. Nah, ini mim jamak yang sudahnya bukan hamzah koto. Padahal di makro ketiga ini kan ada berapa tempat. Yang kita jelaskan yang atas, paling atas saja. Sudahnya yang ayat sekian nggak kita jelaskan. Oke, sudah maklum matanya. Maka berarti oke. Nah, terus apa? Ya, berikutnya apa? Catatan kaki nomor berapa itu? 61. 61. Di atas coba. Alam 61 itu kan alaihi aina. Ya, setelah mim jamak berubah hamzah koto. Ya, coba dibaca setengah menit, Neng. Ah, oke. Mim jamak sebenarnya berubah hamzah koto. Silah mim jamak. Setelah silah mim jamak karena sudahnya berubah hamzah koto, maka statusnya mempunyai hukum mat munfasil. Mat munfasil untuk Ibnu Katsir kan baca dengan al-qasr 2 harokat. Yang kita jelaskan kalau ada mim jamak sudahnya berubah hamzah koto, itu hanya yang paling atas. Sesudahnya ayat berapa di
Kalau ini tidak kita jelaskan, artinya sudah maklum adanya dan berarti i. Dan demikian seterusnya nanti. Pola memahaminya begitu. Maka dari itu, Neng, makro ketiga, tolong dibaca dalam hati yang ada di dalam tabel kolom. Lafaz apa saja yang nggak paham nanti ditanyakan. Kalau nggak tanya berarti sudah paham. Saya kasih waktu 1 menit, Neng. Dah, oke ya. Mudah kok. Tadi kan sudah kita bilang Ibnu Katsir itu ya mudah setelah Hafez. Perbandingan di antara Imam 7 setelah Hafez ya sebetulnya Ibnu Katsir ini ya. Karena ciri-ciri yang tidak sama dengan Hafez seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, maka dari itu tolong jelita ars ya, dibaca ya mulai dari Al-Baqarah ayat 1, 2, 24. 124. Mulai di ya, A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir Yang rajim. lainnya memperhatikan sebab paling satu ayat 2 ayat diganti teman yang lain saya tunjuk. Makanya diperhatikan. Kalau Anda nggak perhatikan kan nanti kalau saya tunjuk Anda nggak bisa ikuti. Ayo. Sekali lagi, Neng. Ayo. Kita nggak usah takut salah ya. Halo. Nggak usah takut salah. Kita lagi belajar. Oke. 1, 2, 3, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiyadh-dhalimin. Wa idh Lo-nya, Neng. ja'alna Lo-nya tentu. Neng. Lo itu lo. Dia Allah. lo lebih jantung masih agak tumbuh. Allah. Ayat lal tapi dibaca tebal. Allah. Kelihatan. Luar apa dengan ta. La. Wa. Allah. Dia Allah. Nah, oke. Nah, Oke. Nur Anissa. Ayat berikutnya, Neng. Baik, Pak. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira baiti وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي
والطائفين والعاكفين والركع السجود. Nah, oke. Karina. Karima sama Karina ini, maaf. Ayo, ayat berikutnya, Neng. Karimah ya, Pak. Ya, mangga. Nggak usah takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar. Ayo, hu, ila apa itu? Ayo, hu, ila apa nya? Apa? Hu, ila? Hukumnya apa? Adzabin nar. Oh. Nanti tanya. Mat Hu, ila itu loh. mat jais Mat apa? mat Mat munfasil. jais? Munfasil. Ya, kalau berapa harokat kalau Ibnu Katsir? Oh iya Pak, maaf Pak. 2 harokat ya. Nah, nggak apa-apa. Dia harus teliti, Neng. Ayo ulangi, Ya, Neng. baik. Oke Pak. Dari awal lagi Pak. Enggak, dari tengah-tengah aja yang tadi. Baik. Penting paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Oke, Neng Jenit. Terusannya, Neng. Baik, Bapak. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ayat berikutnya. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Arna ya, roknya disukunkan baik al-basri maupun kumpul, balik yang ada. Roknya berarti dibaca tebal. Wa arna ya. Oke, sudah bagus itu tadi. Putri Diana. Lanjutannya, Neng. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, ini ya. Ya, ini pengalaman ya. Yang murotal itu ya lagu kayak si siapa ini tadi? Putri Diana yang tadi. Ya, suaranya kan langgamnya bagus kan ya. Jadi itu termasuk yang dinilai lah ya. Ada penilaiannya. Sama-sama bacaannya benar kalau satunya suaranya kayak tong diseret kayak saya umpamanya ya. Yang satunya kayak Putri Diana. Ya yang jelas ya nilainya ada tambah plus. Nah, nanti kalau lagunya merdu, kemerduan. Kemerduan itu ada
Karena dulu yang bikin saya kemerduan itu tambah 1 sampai 4. Kalau hanya merdu sedikit tambah 1. Kalau ya kasih 4. Nah gitu. Kalau kayak saya tengah aja nggak nyampe biasanya karena suaranya kayak tong diseret. Oke, dah. Sekarang lanjutannya sofa. Ayo Neng, nyambung nggak ini sofa? Ayat berikutnya Neng. Ya, Pak. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafs wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, oke. Neng Astri, sudah selesai? Sudah habis belum makro ini? Masih ada, Pak. Ayo, silakan Neng Astri. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo antum, pakai apa itu antum? Iya. Pakai silah. Illa wa antum muslimun. Oke, ya, yang apa? Yang teliti Neng, yang cermat. Nanti bahan ujiannya 99 makro ini semuanya loh ya. Tapi saya kasih di makro-makro tertentu. Yang penting Anda sudah bisa pola memahaminya, insya Allah nggak ada kesulitan. Tapi bahan untuk ujian ya 99 makro. Sudah selesai belum makronya? Habis. Habis. Oke, sekarang makro ke andai kata makro ke ini tadi makro berapa sih? Ketiga. Ya, makro kelima coba. Ya. Makro kelima tolong dibaca di dalam kolomnya, Neng. Saya kasih waktu 2 menit. Dah, oke. Minhatul Maula. Makro keempat ya, Pak? Kelima. Oh, kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ayyuha itu berapa harokat Ya. itu? Maaf, Pak, ya. 2.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ya, halo. Innama Halo. ya'muru. Ini makro berapa sih, Neng? Kelima, Pak. Ini kelima. Tapi harusnya keempat deh. Keliru nulisnya ya. Ya sudah, silakan. Tadi makro keempat aja, Neng. Baik, Pak. Ya, silakan. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Satu ayat lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Rahmayanti Fauzia. Lanjutannya. Iya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nah, Mutiara Fitri. Lanjutannya. Pak. Am kuntum syuhada id. Ayo, baca apa itu? Dalam kolom, baca. Penjelasannya gimana? Bapak. Ya, tasdil bagaimana? Yang mana? Yang tasdil. Yang Hamzah syuhada sama idnya, Pak. Hamzah kedua, Neng. Penjelasannya Hamzah kedua. Iya, tashil Hamzah Dan kedua bilang Hamzah Bapak. kedua di situ. Ya. Saya ulangi ya. Bacaan tasdil itu yang mempunyai hanya huruf Hamzah. Selain huruf Hamzah tidak mempunyai bacaan at-tasdil. Ingat. Ya. Prakteknya begini, Neng. Kalau Hamzahnya berharokat fathah, bunyinya campuran antara Hamzah yang berharokat fathah dicampur alif. Kalau Hamzah berharokat fathah akan A, campur alif menjadi A. Nah, gitu loh. Maka biasa saya sebut, nanti diberi buku saya, H samar. Kalau Hamzahnya berharokat kasroh, I, ya, dicampur bunyinya dengan ya. Kalau Hamzah kasroh, I, dicampur ya berarti hi. Oke. Maka di dalam buku-buku saya tulis dalam kurung hi samar. Kalau U, Hamzah berharokat dhamma, bunyinya campuran antara Hamzah yang berharokat dhamma dengan wawu. Hamzah berharokat dhamma, U dicampur wawu jadi U. Maka biasa saya tulis di dalam buku-buku saya dalam kurung hu samar. Berarti A, I, U. Nah, ingat-ingat. Tadi saya tanya, ini Hamzah yang mana? Pokoknya Hamzah. Ya, kan ada Hamzah pertama, ada Hamzah kedua. Yang dibaca tasdil adalah Hamzah kedua. Syuhada A'in. Hamzah kedua berharokat apa?
Kasroh. Surah Pak. Asroh berarti hi samar. Syuhada aid. Nah, gitu, Neng. Ayo, ulangi, Neng. Jangan takut salah ya. Ya, Pak. Kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون. Sebentar, Pak. كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم Kenapa? Wa ilaha. Ulangi. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم Ba ke i apa itu hukumnya? Ba ke i. mutasil, Pak. Mutasil. Kalau nggak dijelaskan kan berarti sama dengan bacaan kafes. Iya, Pak. Ayo ulangi. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kita anggap paham aja, dah ya. Makrok kelima sekarang. Tolong saya kasih waktu 1 menit sekarang. Ayo, dipahami di dalam tabel, kolom tabelnya. 1 menit, Neng. 1, 2, 3. Dah, oke. Ro'idatus Solihah, Neng. Ayo, makrok kelima, Neng. Nggak usah takut salah ya. Sambung nggak ini, Neng? Tenang-tenang, baik. Ro'idatus Solihah, Neng. Nyambung nggak ini? Nggak ada suaranya. Ayo, Neng, dibuka mute-nya, Neng. Halo. Salah teknis apa? Halo? Nggak bisa berarti ini. Oke, Nur Anissa sudah belum tadi? Nur Magfirotun. Ya, nanti lagi ada Raidatus, nanti aja. Nur Magfirotun sekarang.
Halo, nyambung nggak nih? Halo, Nur Magfiratun, nyambung nggak ini? Hadir Bapak, tadi kendala jaringan Pak. Ya, mangga silakan. Itu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan Yo, nasu kulu mim ianya berapa harokat? 2 harokat Bapak. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa? Kuat pakai apa itu? Di sini ada 2 bacaan Pak, ada yang bazi sama kumpul. Berarti yang bazi dulu ya Pak. Nilainya mesti dong. Dibaca apa? Baik. Dibaca sukun Pak. Dibaca apa kok baik? Nah, Koknya sukun. gitu. Jawab dulu baru baik. Gitu. Berarti baca apa? Ya, sukun Pak, toknya. Lah iya, bagaimana praktek? Nah, Neng. Khutuwati. Khotok. Nah, itu kola ya. Khotok. Wah, Syaitan. oke, Baik silakan, Bapak. Neng. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Al-Bazi. Berarti ngulang lagi untuk Kumpul. kumpul. Silakan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u Oh, khutuwatis mau tanwin ketemu syaitan. wawu, Neng. Tanwin ketemu wawu, seluruh imam kiroah membaca dengan idgham biguna kecuali kholaf. Jadi ya, uang nggak boleh, harus ada tempo guna 2 harokat kayak kafes. Ayo ulangin, Neng. Baik Bapak. Ya, ayo. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, oke. Sekarang Qori Atikoh. Lanjutannya ayatnya. Baik, Pak. Innama ya'murukumu bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat berikutnya, ayo terus. Kalau nggak ada yang Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ayo آباءنا. alaihi apa itu? Ayo Iya, alaihi apa itu? silah, Pak. Silah hakinayah. Ya, yang cermat, Neng ya. Iya. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Nah, oke. Nah, ya. Rini Sahara, Neng. Ya Pak, Nyambung nggak nih? ya Pak. Lanjutannya, Neng. Ya. Dimunculkan gambarnya, Neng. Ya Pak, sebentar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'an summun bukmun umyun fahum la Ya, ya'qilun. oke. Naswa. Lanjutannya, Neng. Ya, Pak. Ya, munculkan gambarnya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, oke. Ini Raidatus Tholihah sudah bisa nyambung nggak? Bisa, Pak. Ya, mangga silakan. Cek. Ya. Ya. Innama lagi kan, Pak. Innal ladzi ya, Pak. Ayo. Biru apa tadi? Innama lagi. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadhurra Ayo, ghayra Pengikut baca apa itu? Halo, Oh iya, dibaca dhammah dong. nun dan to. Nah, gimana? Famanil Ayo, masang doma aja. Famanut turra ghayra baghin wala 'adin fala dua hari. Ayo, fala isma itu berapa harokat? Dua. Ayo, ulangi. Famanut turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya, oke, dah. Servina. Halo. Servina, nyambung nggak? Iya, Bapak. Ya, gitu loh. Langsung nyaut gitu loh, Neng. Ditanya, jangan terlalu lama. Ya, Neng. Lanjutannya. Maaf, Bapak, tadi sampai ayat 240 Nggak tahu. ya, Pak? Udah ganti yang lain. Kalau tadi nggak nyimak, ganti yang lain. Bapak Kurnia sudah. Ya. Nelly Nur Humaidi. Nur Humairo, maaf. Ayo, lanjutannya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ya, makronya udah. Masih ada enggak makronya? Masih ada Bapak. Masih ada. Sekarang Novia Afifatul. Iya, Pak. Ya, dimunculkan gambarnya, Neng. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Nah, kita anggap sudah ya. Sekarang makro ke 10. Halo. Dilihat di apa? Di dalam tabel kolomnya ya. Kita kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Itu tanpa idghol. Aslam itu dengan apa itu? Tasdil hamzah kedua dengan tanpa idghol. Tanpa idghol itu tidak atau tanpa memasukkan alif di antara dua hamzah. Kalau idghol itu memasukkan alif di antara dua hamzah. Ini ya tahu kalian idghol itu apa sih? Idghol. Kalau tasdil tadi sudah kan, berarti idghol itu kalau aslamtum, andartahum tanpa memasukkan alif, berarti langsung kayak kafes itu bacanya tanpa idghol. Nah, termasuk si sama namanya Ibnu Katsir ini, tapi hamzah keduanya dibaca tasdil. Berarti kalau aslamtum, aslamtum. Oke. Nah, nanti kalau untuk pengetahuan aja ya, untuk Kolun dan Abu Amr itu membaca tasdil hamzah kedua dengan serta idghol. Nah, berarti aslamtum antara tahun ada memasukkan alif di antara dua hamzah. Oke. Silakan makro ke-10 ini siapa tadi yang sudah ada yang saya tunjuk, Neng? Sudah ada belum? Halo? Halo? Belum ditunjuk, Bapak. Belum. Sudah, saya tunjuk sekarang Kaisa Lutfia. Ayo, Neng. Nggak usah takut salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله Waridot itu nggak boleh, Neng. Nggak boleh waridot. Dot itu bukan bukol kola.
Ulangi ya, Pak. Min Ya, tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum. minta. Ya, Pak. Ya sudahlah, jalan. Tajri dari tajri tajri, min Neng. tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun Warid, minallah dot bilang dot bukan kol-kola, warid masih juga. warid Warid, semuanya warid diperhatikan itu. Dot itu jangan sampai ini sarjana iki, sarjana Al-Quran, dot dibaca dengan kol-kola itu memalukan. Warid, wanun. Kan nggak boleh warid. Ayo, ulangi, Neng. tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ya. Nafa awalia. Lanjutannya, Neng. Sambung nggak ini? Yang merasa kosmanya diurusin ini. Kalau saya tunjuk, nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, kita ganti yang lain. Jangan diem aja. Sinyalnya lagi ini, Pak. Nah, Kenapa? sudah. Miftah. Miftah sekarang, Neng. Nyambung nggak ini? Mawaddah. Halo. Mawadah biasanya sinyal Kiai. Sinyalnya kurang nyambung Mawadah biasanya. Nadia Tasha. Nggak nyambung lagi. Rifda Zulfia. Iya, Bapak. Ya, silakan. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nunnya itu tasjid Neng ada benar jono ban. Allah nggak tahu tajwid aja Neng. Ada benar. Lanjut satu ayat lagi Neng. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallah. Satu ayat lagi. Syahidallahu annahu la Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaim. Malaika itu mata apa Neng? Malaika mata apa itu? Munfasil. Masa malaika munfasil Neng. Mutasil. Kalimat mutasil dibaca berapa harokat? Kalau nggak dijelaskan berarti sama dengan kafes. Ayo ulangi.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, oke. Safira Iklimah. Lanjutannya, Neng. Nyambung nggak ini? Safira. Salwa Masturah. Ya, hadirah, Pak. Enggak, silakan. Lanjutannya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Satu ayat lagi. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man Wajhiyah ittaba'an. dibaca apa itu? Wajhiyah dibaca apa itu? Sukun, ya. Ya, gimana berarti? Wajhi lillahi. Nah, gitu. Dibaca itu dalam kolom, Neng. Jangan asal dibaca. Ya, silakan, Neng. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina Al-ummi. Mim tasjid itu sama dengan hafaz, Neng. Wal ummi kan ummi lah. Tajwidnya gimana, wal Neng? ummiyina aslamtum. Apa itu? Tasdil hamzah kedua. Aslamtum. Aslamtum. Ya, ulangi. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Putri Dawini. Nyambung nggak ini? Halo. Putri Fadia. Nyambung nggak? Rahmi Khairun Nisa. Nggak nyambung. Rika Mutmainah. Iya, Pak. Ya, silakan. Lanjutannya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum
fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika Ya, alladzina ayo terus. ulaika ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Gimana suaranya nggak nyambung lagi. Halo, Ya Pak. sudah, yang penting pola memahaminya ya. Pola memahaminya sudah tahu ya. Dibaca di dalam tabel kolom ya. Nah, itu jangan sampai nggak dibaca ya. Oke, jadi sudah bikin semudah mungkin. Masa orang luar aja tahu ngerti, kita ada kesulitan itu karena kita kurang aja, kurang teliti, kurang cermat aja. Mungkin segitu aja ya. Sekian ya. Tolong dibikin absen ya. Laporan ke fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima Kiai. kasih Kiai. Kiai. Sehat, Kiai.